Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJJ Garasiku. Hari ini tuh hari Kamis dan bertepatan dengan libur panjang. Kalau nggak salah itu hari Raya Waisak, kemudian ada cuti bersama, jadi liburnya itu sampai 4 hari. Nah, kali ini kita akan camping lagi ya. Kita akan road trip, kemudian camping. Lumayan ya, sekitar 3 harian nanti kita jalan. Dan untuk hari pertama ini kita akan jalan ke daerah Lembang, dan sepertinya untuk treknya, jalurnya kita akan lewat Cipali dan lewat Subang. Baik, sekarang kita akan cek untuk perbekalan kita seperti apa kalau camping, kemudian nanti kita cek permesinan dari mobil kita yang akan kita gunakan road trip kali ini. Yuk kita cek untuk barang bawaan kita. Karena ini sekitar 2 kali camping ya, atau 3 harian, jadi kita peralatannya lengkap banget rekan-rekan. Ini banyak banget sampai bagian atas ya. Ini ada koper, kemudian ada tenda-tenda, dan perlengkapan semuanya sudah kita loading di sini tadi. Oke, seperti itu untuk kelengkapannya. Sekarang kita akan cek permesinan sambil kita panasi dulu untuk mobilnya ya. Ini belum dinyalakan untuk mesinnya dari tadi. Kita siapkan dulu ya. Oke, kita nyalakan mesinnya. Sekarang kita cek dulu untuk instrumennya ya. Di sini akan kita riset dulu. Yang pertama kita riset untuk kilometer per liternya, kemudian trip B-nya juga kita riset, trip A-nya juga kita riset. Oke, untuk BBM-nya sekarang tinggal 1/4, nanti kita isi di rest area saja ya. Hari ini kita akan pertama camping, tujuan kita adalah di campervan Coziland. Untuk waktu tempuhnya adalah 3 jam 35 menit kalau lancar ya rekan-rekan ya. Tapi nggak tahu ya, nanti kita kalau sudah sampai tengah terus macet atau gimana, kita nggak tahu. Jaraknya di sini kalau kita langsung mulai saja, jaraknya sebentar kita cek 201 km ya, lumayan jauh juga ya. Kemudian untuk etolnya ini sudah saya siapkan untuk perjalanan kita kali ini. Kita cek dulu ya, kemarin sudah kita isi. Sekarang saldonya adalah 513.800. Baik, sekarang kita akan mulai perjalanan kita ya rekan-rekan ya. Semoga nanti perjalanannya lancar, tidak ada kendala di jalan. Nanti kita akan berhenti dulu di rest area, kita akan isi BBM, dan mungkin kita akan isi untuk angin ban, sepertinya masih kurang sedikit ya. Nanti kita tambah di rest area saja. Yuk kita berangkat. Baik, sekarang kita akan mulai perjalanan kita ya. Kita seperti biasa akan masuk melalui gerbang tol Balaraja Timur. Dan kondisi dari gerbang tolnya ini masih sepi banget ya, karena memang hari libur ya. Ini masih kosong rekan-rekan. Kita tap dulu ya. Sekarang kita mulai perjalanan kita. Ini masuk dari gerbang tol Balaraja Timur. Nanti kita exitnya sepertinya langsung di Subang ya. Nanti kita lihat dulu jalurnya mau lewat Subang atau mau lewat Bandung. Nanti kita lihat di kilometer 57 Cikampek ya. Baik, sekarang kita mulai perjalanan kita kali ini. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di daerah Karangtengah, Tangerang ya. Kita akan masuk dulu ke rest area. Kita akan isi BBM dulu karena tinggal 1/4 kurang dikit ya. Nanti kita isi supaya nanti di jalan sudah tidak ngisi-ngisi lagi. Kita akan isi full, kemudian kalau
tempat pengisian angin ban itu tidak ngantri, kita isi juga ya, kita tambah karena tadi kelihatan kurang banget ya. Baik rekan-rekan ya, kita sudah isi BBM dan ternyata untuk tempat angin ban, ngisi angin bannya ngantri banget. Kita nanti ngisi di rest area selanjutnya aja. Lumayan ngantrinya panjang ya. Tuh. Tadi kita isi BBM-nya Pertamina Dex itu sebanyak full ya tadi ya. Kita isi full itu totalnya 850.000, dapatnya sekitar 56 liter ya rekan-rekan ya. Dan ini untuk meternya sudah full tank. Oke rekan-rekan ya, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Baik, sekarang kita sampai di jalur Jakarta Cikampek rekan-rekan ya. Cuma memang kita belum tahu nih, di depan kan tol layang MBZ ya. Tapi di Google Map di sini diarahkan untuk tidak lewat tol MBZ ya. Jadi lewat bawah aja. Jadi saya masih bingung nih mau lewat MBZ atau kita lurus ya. Nah, dan akhirnya kita memutuskan untuk tidak lewat tol layang MBZ ya. Kita ngikutin dari arahan Google Map aja. Karena kalau kita lihat juga di sini mengarahnya ke tol MBZ semua ya. Tuh, pada ke kiri tuh. Ya. Oke, tuh. Di depan merayap atas. Berarti bener dari Google Map ya. Tuh, di depan juga ngerayap ya. Jadi kita lewat bawah aja. Kita coba ikutin dari arahan Mbak Google ya. Sekarang kita masih lewat bawah dari tol Jakarta Cikampek ya. Dan ternyata memang lalu lintasnya lumayan padat juga lewat bawah, tapi masih bisa di atas kecepatan 80 km per jam ya. Dan sekarang sudah agak lengang. Kalau tadi padat banget ya, banyak truk industri itu banyak banget. Sekarang sudah mulai bisa sampai di 100 km per jam. Mungkin kalau lewat atas malah padat banget ya, yang lewat tol MBZ. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita masih agak merayap ini ya. Karena ini pertemuan antara yang tadi Jakarta Cikampek jalur bawah dan MBZ. Nah ini yang dari MBZ yang di atas nih, yang sebelah kanan ini juga sudah jadi satu ya. Jadi ini pertemuan, jadi pasti akan padat ya, padat banget. Jadi yang di sana 3 lajur, yang di sini 4 lajur. Jadi totalnya 7 lajur jadi satu. Ya begini ya, karena memang hari libur ya, libur panjang banget, jadi ya kita harus maklum lah ya. Dan sekarang ternyata merayap ya rekan-rekan ya, di kilometer 51 tol Jakarta Cikampek ya. Memang kendaraannya banyak banget ya, karena ya mau libur panjang. Jadi kalau kita lihat padat, jadi 5 lajur ya sampai di bahu jalan. Tapi efisiensi kita masih bagus ini ya, masih dapat di 13,5 km per liter ya.
Kita sudah menempuh jarak 105 km ya, jadi masih sekitar 99 km lagi. Kalau kita lihat di Google Map lumayan macetnya 10 menit ya ke depannya itu ya. Sepertinya sampai di rest area ya sih biasanya ini macetnya. Ya kita nikmati saja rekan-rekan ya. Semoga nanti macetnya tidak sampai di jalan arteri ya. Nanti kan kita keluar Subang. Semoga nanti pas di jalan biasanya itu tidak terlalu macet ya. Kalau macet di jalan biasa itu lebih mengerikan daripada di tol. Baik rekan-rekan ya, di depan ini ternyata dibuka ya kontraflow ya. Alhamdulillah kita bisa langsung lewat kontraflow nih. Kita nunggu kontraflow aja. Alhamdulillah rekan-rekan ya, kita di jalur paling depan kontraflow. Alhamdulillah rekan-rekan ya, kita di jalur kanan. Terima kasih Pak Polisi. Terima kasih Pak. Baik rekan-rekan ya, ini sepertinya kontraflow-nya sudah selesai di kilometer 64.800 ya. Di depan kita balik lagi ke lajur kiri ya. Nah ini sudah selesai di sini. Jadi yang mau ke Bandung tetap bisa ya. Jadi nggak cuma ke Cipali tapi ke Bandung juga bisa. Jadi tadi yang nyebabin macet itu cuma rest area KM 57 ya. Oke, terima kasih Pak Polisi. Kita sudah dibuatkan jalur kontraflow. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek Utama ya. Akan tap kartu dulu. Tarif tolnya 27.000 ya rekan-rekan. Dari Jakarta berarti ya. Lumayan tidak terlalu mahal, padahal untuk jalurnya juga panjang ya. Jakarta Cikampek itu cuma 27.000. Baik, sekarang kita akan lanjutkan perjalanan kita melalui tol Cipali. Nanti kita akan exit di Subang. Tapi kemungkinan nanti kita di kilometer 100 kita akan nanti dulu di rest area ya. Kita akan istirahat sebentar. Sekarang kita sampai di jalan tol Cipali ya rekan-rekan ya, masih melewati jalan tol Cipali. Kondisi lalu lintasnya kalau sekarang jadinya ramai lancar ya. Dan sampai di kilometer 80 ini jalanannya asik banget karena sudah aspal, bukan cor ya, dan halus. Dan ini masih 3 lajur ya, jadi tidak begitu padat banget. Jadi kita masih bisa selip-selip kanan kiri, tapi kita kali ini kita jalannya santai aja rekan-rekan ya, di 100 km per jam. Truk juga hanya beberapa saja ya, tidak terlalu banyak. Dari tadi cuma 1-2 saja, tidak begitu banyak seperti waktu di daerah Cikarang atau Kerawang tadi ya. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di kilometer 102 dan kita akan masuk dulu ke rest area ya. Kita akan istirahat sebentar, kemudian nanti cari kopi. Agak ngantuk rekan-rekan ya, agak ngantuk. Tadi kita sudah jalan sekitar berapa jam ya? Sekitar hampir 3 jam ya. Jadi kita istirahat sebentar di sini. Kemudian nanti kita cari kopi ya. Tapi sepertinya untuk rest areanya juga padat ya. Kalau kita lihat di depan juga masuknya antri.
Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah dapat parkiran ya. Tadi juga lumayan susah ya cari parkirannya, harus pelan-pelan gitu ya. Kita sudah dapat parkiran ini. Sekarang kita akan istirahat sebentar, kemudian kita ke toilet dan kita beli kopi ya. Baik rekan-rekan ya, kita sudah selesai istirahat sebentar, kemudian nggak jadi beli kopi karena ngantrinya parah. Ya udah, nggak usah ngopi dulu ya. Kita lanjutkan perjalanan. Memang padat banget rekan-rekan. Jadi di rest area juga apa-apa ngantri. Kita lanjutkan perjalanan kita, kurang lebih masih 1,5 jam lagi ya. Semoga tidak kena macet. Saya khawatir di daerah Subangnya nanti kita kena macet dulu pas naiknya itu ya. Semoga masih aman terkendali ya rekan-rekan ya. Baik rekan-rekan ya, setelah kita tadi istirahat masuk tol, ternyata tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 km aja. Kita sekarang akan exit di sini ya, di gerbang tol Subang ya. Jadi kita langsung keluar saja lewat pintu exitnya di Subang, Pamanukan, Lembang. Tapi kalau yang lurus masih ramai ya. Kalau yang di sini tidak terlalu banyak yang keluar di exit ini ya. Nah, ini kita sampai di gerbang tol Subang ya rekan-rekan ya. Tarif tolnya 39.000 berarti dari Cikampek Utama ya. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Ini sudah akan masuk ke jalur biasa ya, jalan arteri ya. Sekarang kita sampai di jalan apa ini ya, Otista. Dan kondisinya jadi seperti ini, merayap ya, karena di depan ada lampu merah ya. Yang penting nggak asal serobot-serobot aja sih, nggak apa-apa sih. Yang penting sesuai antrian aja, jangan pada serobot-serobot kalau di jalan gitu kan. Nih pusat oleh-oleh Subang. Sekarang kita sampai di jalan apa ya nih, Palasari ya rekan-rekan ya. Kalau di Google Map namanya Jalan Palasari ya. Tadi kita lewat jalan lingkar yang sepertinya baru juga untuk kondisinya, cuma memang nggak terawat ya untuk kanan kirinya tadi kalau pas kita lewat, tapi lancar ya, lewat situ lancar. Perjalanan kita masih 1,5 jam lagi ya, tidak terlalu lama, dan lewat jalur ini juga lumayan asik sih rekan-rekan ya, tidak terlalu rusak jalannya ya. Memang ada sedikit yang bergelombang tapi masih oke lah ya. Kita ke Lembang via Subang. Nah ini kita sudah sampai di sekitaran kebun teh ya. Di sini pohon-pohon juga sudah mulai besar, dan ini kendaraan juga sudah mulai banyak, jadi konvoy ya. Seperti ini untuk lokasi oleh-olehnya juga besar-besar ya, untuk tempat parkirnya. Nih, kita nanjak. Efisiensinya mobil ini karena tadi banyak nanjak juga ya, ini tinggal di 12 km per liter. Sekarang kita sampai di sekitaran De Castello ya rekan-rekan ya. Itu tempat atau lokasi wisata De Castello. Saya juga belum pernah sampai sana ya, belum pernah ke sana ya. Di De Castello ya, cocoknya sih buat yang suka foto-foto ya. Kalau di De Castello itu ya, kayak ada istana, kemudian spot-spot foto, paling ya resto-resto gitu lah. Kita mending di hutan ya rekan-rekan ya, menyepi. Nih kita lewat samping di Castello. Kita sekarang sampai di sekitaran kawasan kebun teh Ciater ya rekan-rekan ya. Tadi lumayan juga untuk tanjakannya, lumayan tinggi. Tadi kan pertama saya pakai mode eco ya, ternyata kalau untuk nanjak mode eco itu kurang mantap, tarikannya kurang responsif ya. Akhirnya ini saya rubah, tadi saya rubah ke mode normal ya. Kalau mode normal sih cukup
Nih kita melewati kebun-kebun teh ya, dan di sebelah kiri ini banyak kios-kios dan tempat-tempat makan ya. Yang view-nya pasti juga di sebelah sana kebun teh juga. Ini nanjak terus ya. Lumayan ini tanjakannya terus-menerus. Jalur di sini lumayan sempit ya. Kemudian marka tengahnya juga nyambung, tidak putus-putus. Jadi kita nggak bisa nyalip rekan-rekan. Ya, kalau mengikuti peraturan lalu lintas kan nggak bisa ya, nggak boleh ya. Kalau untuk nyalip di marka jalan sambung atau yang tidak putus-putus ya. Jadi kita harus antri konvoy dari mobil depan ini. Sekarang kita sampai di tanjakan yang terus-menerus rekan-rekan ya. Dan ini untuk jalur ke atasnya ini 2 lajur, ke bawahnya 1 ya. Jadi kita bisa leluasa nyalip motor ataupun nyalip kendaraan yang lain. Ini lumayan panjang ini untuk jalur ini. Kita jalan pelan saja rekan-rekan ya, nggak usah balapan. Masalahnya di sini rawan kecelakaan juga ya. Dari atas juga kendaraan pada lajunya kencang-kencang ya. Tapi jalurnya sih asik ya, tidak terlalu rusak untuk jalannya. Nih, nanjak terus. Tuh ada truk yang kesusahan ya untuk nanjak. Dan di sini jadi 4 lajur ya rekan-rekan ya. Itu tadi si RV juga kagok ya nanjaknya. Kita masih nyaman ini pakai Fortuner 2,8. Kita pakai mode normal sudah cukup ya. Padahal dari atas itu cuma dikasih 1 lajur, tapi pada ke kanan-kanan. Ini Kijang agak kesusahan. Depan ini Brio masih oke nanjaknya. Mantap ini, nanti sampai di Astro Highland ini masih nanjak terus ya. Kemudian nanti sampai di Tangkuban Perahu ya, itu juga masih nanjak. Panjang banget ini tanjakannya. Kalau untuk bis-bis apa truk dengan muatan yang agak berat ini agak susah juga ya. Kita salip aja rekan-rekan ya, terlalu pelan. Nah ini balik lagi ke 2 lajur dari bawah, 2 lajur dari atas. Jadi sama-sama ya. Oke, dan ini tambah sempit ini ya. Di sini tambah sempit ini, 3 lajur aja ini. Dan langsung nanjak. Nah ini kita sudah sampai di Astro Highland ya. Di sebelah kanan ini Astro Highland. Dulu kita juga sudah pernah sampai di situ, cuma makan aja. Kalau tempat wisatanya ya wisata kebun teh ya. Ini banyak mobil-mobil off-road yang masuk. Oke, sebentar lagi kita sampai di kawasan Tangkuban Perahu ya rekan-rekan ya. Nah ini sebagian mobil-mobil juga mengantri. Ini bis-bis yang dari Tangkuban Perahu, terus yang masuk
Dari arah Lembang ini juga padat, lalu lintas padat. Ini kurang lebih nanti 1,7 km lagi kita akan belok kanan ya. Kita akan sampai di pintu masuk kawasan perhutani. Secara umum perjalanan kita tidak terlalu macet ya, cuma memang hanya sedikit tersendat-sendat aja karena lalu lintas lumayan padat. Baik rekan-rekan, di depan ini kita akan belok kanan ya, masuki kawasan dari perhutani ya, Cikole. Sini langsung rame rekan-rekan. Kita lihat dulu ya, apakah ngantri atau tidak. Ternyata antri rekan-rekan ya, lumayan panjang juga ya ngantrinya ya, sekitar 500 meter ya sampai ke gerbang. Nih kalau kita lihat warnanya juga merah ya. Jadi ini antrinya satu-satu karena kita bayar masuk ke kawasan dari perhutani ya, lintas perhutani. Selamat siang Pak, ya. Tujuannya kemana? Ke Cozilen. Cozilen, di depan kena tiket lintas hutan ya, 10.000 per orang. Untuk berapa orang Pak? 3 orang, jadi 30.000 dipersiapkan dulu aja dari sekarang ya Pak. Jadi bantu pembayarannya Pak. Bentar ya. Meter sebelah kanan Pak ya. Terima kasih. Oke rekan-rekan ya, kita masuk di kawasan perhutani ini. Tidak jauh sih, sekitar 200 meter, nanti kita akan belok ke kanan. Alhamdulillah rekan-rekan, akhirnya kita sudah sampai di Cozilen Campervan di daerah Cikole, Lembang ya masuknya. Perjalanan alhamdulillah sih tidak terlalu macet banget, cuma memang rame ya di rest area itu, harus ngantri, nggak mau apa harus ngantri. Jadi tapi masih lumayan oke lah ya. Untuk di pintu masuk perhutani tadi juga lumayan harus antri, tapi masih oke. Oke, sekarang kita akan lihat untuk instrumen mobilnya ya, kita sudah berkendara sejauh mana. Nah ini kita perjalanan sudah menempuh jarak 204,7 km ya, jadi hampir sesuai dengan estimasi dari Google Map ya. Kemudian efisiensinya di 10,7 km per liter. Sebenarnya tadi di tol itu masih bisa tembus 13,7 km per liter ya, cuma pas lewat daerah Subang terus nanjak ke daerah Lembang ini tanjakannya lumayan tinggi, kemudian konstan, dan tadi kita ada beberapa kali berhenti lama, jadi mengurangi dari efisiensinya jadi 10,7 km per liter. Tapi ini menurut saya sih masih oke ya rekan-rekan ya, dengan efisiensi segini. Kemudian BBM-nya ini turun 1/4 setelah kita gunakan. Tadi kita isi full di rest area Karangtengah, Tangerang. Kemudian untuk etolnya kita cek ya. Etolnya sekarang tinggal 426.300.
Seperti ini rekan-rekan ya kondisi dari camper van Cijilen ya. Ini sudah ada beberapa yang datang, kemudian ada juga yang beres-beres. Jadi dari hari kemarin mereka sudah camping dan sudah siap untuk pulang tuh. Itu juga sudah persiapan untuk pulang. Ada beberapa lokasi yang masih kosong juga. Ramai banget rekan-rekan ya, karena memang ini lokasinya lumayan baru ya. Kemudian tadi kita bayar di loket yang di sana itu 195.000 untuk 3 orang. Oke, seperti itu rekan-rekan ya. Sekarang kita akan mendirikan tenda saja, kemudian nanti kita camping sehari di sini, kemudian besok kita akan lanjutkan perjalanan kita ke tempat camping yang kedua. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Garasiku.